Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan patin banyak duri, goreng bersama ikan teri, belajar rajin setiap hari, sukses datang di ujung hari. Perkenalkan, nama saya Rahul Ananda Bani, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang visi pribadi saya. Visi pribadi saya mulai dengan mengejar PTN. PTN yang akan saya pilih adalah PTN negeri, yaitu di SBM ITB. Mengapa saya memilih SBM ITB sebagai PTN pilihan saya adalah karena SBM ITB menawarkan kurikulum yang dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa untuk dunia bisnis modern, materi yang update dan relevan, teman-teman yang beragam, dan berbagai latar belakang profesi. Dan juga SBM ITB menawarkan metode belajar diskusi yang menarik, bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, dan juga jaringan alumni yang kuat untuk ke jenjang karir. Pilihan kedua yang akan saya pilih adalah universitas swasta, yaitu BINUS, yang dimana saya sudah diterima di universitas tersebut dan mengambil program studi International Business Management. Alasan saya memilih program studi ini adalah karena IBM memberikan pemahaman komprehensif kepada para mahasiswa mengenai operasi bisnis internasional, termasuk ekonomi global, keuangan internasional, manajemen lintas budaya, dan perdagangan internasional. Program IBM dirancang untuk melengkapi para mahasiswa untuk keterampilan dan pengetahuan yang dilakukan agar berhasil dalam lingkungan bisnis global. Dengan IKN, di masa yang akan datang akan sangat berguna untuk produk yang ingin diekspor dan impor. Lulusan dari jurusan atau program studi ini dapat menjadi International Finance Controller, Import atau Export Compliance Specialist, Business Analyst, International Economist, Banking, Marketing Manager, Multinational Manager, dan lain sebagainya. BINUS sudah saya ambil, dan selanjutnya dalam menuju SBM ITB, saya sudah mengikuti beberapa bimbel, dan pada saat ini saya sedang mengikuti Inten di Pondok Labu. Selain Inten, saya juga berusaha mencari dan menggali informasi tentang PTN mengenai cara masuk dari beberapa jalur. Terkait dengan persiapan, tak hanya akademik saja yang saya siapkan, namun pengendalian disiplin dan pembagian waktu bermain dan belajar sudah saya atur dan saya pikirkan dengan strategis. Kelas 12 bukan waktunya untuk bermain-main, tetapi tempatnya untuk melihat apakah kita siap untuk ke jenjang hidup yang selanjutnya, yaitu kuliah, rencana karir, dan juga keluarga, dan lain sebagainya. Untuk merencanakan karir di dunia bisnis, langkah pertama yang sangat penting adalah menetapkan tujuan yang jelas untuk jangka panjang dan pendek. Profesional bisnis harus menentukan bidang spesialisasi, tingkat tanggung jawab, dan pencapaian yang diharapkan. Selain itu, pengalaman kerja, pendidikan formal, dan pelatihan sangat penting untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang relevan, memperluas jaringan profesional, membangun reputasi yang kuat, dan memanfaatkan peluang untuk berkembang di dalam perusahaan atau bahkan memulai bisnis sendiri. Untuk mencapai kesuksesan jangka panjang dalam lingkungan bisnis yang selalu berubah, seorang bisnis harus dapat mengadaptasi diri dengan perubahan teknologi dan pasar, serta terus berinovasi dan belajar. Tahap penting dalam hidup adalah rencana keluarga, yang melibatkan dua orang yang siap untuk membangun hubungan yang lebih kuat dan bertanggung jawab. Pasangan akan mempertimbangkan hal-hal penting seperti kesiapan emosional, keuangan, dan kewajiban bersama untuk merencanakan keluarga. Dalam proses ini, keluarga yang akan dibangun harus dapat berbicara secara terbuka, berkomunikasi dengan baik, dan menetapkan tujuan bersama untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan menyenangkan. Keputusan tentang pola asuh dan jumlah anak tidak hanya merupakan bagian dari rencana keluarga. Rencana keluarga juga mencakup komitmen untuk selalu membantu dan berkembang bersama untuk menghadapi tantangan kehidupan yang akan datang. Selanjutnya adalah visi tentang Indonesia. Mimpi tentang Indonesia pada masa mendatang dalam bidang ekonomi adalah menjadi salah satu pilihan utama di dunia, terutama memulai pengembangan ekonomi kreatif. Indonesia diharapkan terus meningkatkan kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi jutaan orang. Dengan semakin tumbuhnya wirausaha baru generasi milenial, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi kekuatan ekonomi yang semakin gemilang. Melalui kebijakan yang mendukung inovasi, investasi, dan efisiensi, Indonesia bermimpi untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang dinamis, berdaya saing global, dan memberikan manfaat kepada seluruh rakyat.
Mimpi pendidikan Indonesia untuk masa depan adalah menciptakan generasi tangguh yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menghadapi tantangan dunia. Pendidikan diharapkan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan pendapatan, dan kemajuan sosial dan budaya. Dengan pendidikan yang baik, Indonesia dapat membangun masyarakat yang harmonis, bersatu, dan mampu mempertahankan keutuhan negara dalam hubungan saudara. Mimpi kemajuan melalui pendidikan dapat menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua generasi yang akan datang jika pemerintah dan masyarakat bekerja sama. Mimpi tentang Indonesia pada masa mendatang dalam teknologi adalah menjadi negara yang maju dan inovatif. Indonesia diharapkan dapat mengembangkan teknologi yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat seperti teknologi hijau, teknologi digital. Selain itu, Indonesia juga diharapkan dapat menjadi pusat inovasi dan riset di Asia Tenggara dengan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memperkuat kerja sama dengan negara-negara lain. Dengan teknologi yang maju, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan daya saingnya di pasar global, memperkuat posisinya sebagai negara yang berperan penting dalam perekonomian dunia. Sangat penting untuk mempertimbangkan visi masa depan Indonesia tentang lingkungan karena lingkungan merupakan komponen penting dalam pembangunan negara. Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan lingkungan yang sehat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidup. Dalam masa mendatang, Indonesia harus punya strategi yang efektif untuk mengurangi pencemaran lingkungan dengan mengembangkan infrastruktur yang baik. Hal ini dapat melibatkan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan, pengembangan sistem pengelolaan sampah, dan pengembangan sistem pengolahan air limbah. Selain itu, Indonesia harus mengembangkan program yang membantu masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, seperti program pemulihan hutan, sistem pengelolaan sumber daya alam, dan program pengelolaan air. Indonesia memiliki kemampuan untuk membangun masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan. Jika mereka melakukan kemajuan dalam bidang lingkungan, mereka dapat membantu menjaga kesejahteraan masyarakat dan menjaga lingkungan dengan mengambil peran aktif dan konsisten dalam mengembangkan lingkungan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.